Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gua Farhan di sini. Setelah beberapa waktu lalu ya kita udah nyobain GPU dari brand asal China yang namanya lagi rame banget dibicarakan karena menjual GPU dengan harga yang luar biasa murah. Kali ini kita dikirimkan lagi sebuah sampel GPU dari mereka. Dan ini adalah Isurix RX 5500 XT. Karena video gue kemarin yang ngebahas RX 580 dari mereka itu lumayan rame, jadi kali ini Isurix memberikan gue kesempatan lagi buat nyobain GPU lain dari mereka. Ya, walaupun di sini gue sebenarnya penasaran banget dengan GPU versi Nvidia dari Isurix, tapi oke lah, GPU ini juga mantep juga cuy, karena harganya nggak sampai 2 juta, tapi performance-nya lumayan oke. Yang penting kalian jangan lupa share dan like video ini biar Isurix ngirimin kita lagi yang versi Nvidia-nya buat dicoba. Oke, sebelum kita lanjut, karena video ini harusnya jadi video pertama gue setelah lebaran kemarin, jadi di sini gue mau sekalian minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin cuy. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa kemarin menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kayaknya momennya udah agak kelewat ya, soalnya gue kemarin sempet sakit setelah lebaran. Tapi nggak apa-apa lah ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sekali lagi gue mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekarang kita langsung aja lihat dari segi packagingnya dulu. Untuk boxnya ini sih masih plek-ketiplek sama ya dengan RX 580 kemarin. Boxnya berwarna ungu dan hitam dengan tulisan brand Isurix yang masih sangat minim informasi di dalamnya. Keterangan produk cuma ada di bagian stiker kecil ini beserta barcode-nya. Jadi sekarang kita langsung aja lihat isi di dalam paket penjualannya. Nah, sekarang udah mendingan nih cuy, di dalam paket penjualannya kita akhirnya dikasih kartu garansi dari Isurix. Karena sebelumnya di RX 580 polosan aja cuy, cuman ada VGA card-nya doang. Di sini tertulis kalau garansi mereka sekarang mencakup replacement atau ganti baru selama 15 hari kalau ada kendala atau kerusakan. Dan 2 tahun technical support, jadi kalau misalnya sudah beberapa bulan pemakaian ini kalian mengalami masalah dengan GPU tersebut, Isurix akan memperbaikinya. Oh ya, untuk urusan garansi, karena di sini RX 580 yang gue review kemarin tuh masih sehat-sehat aja, jadi gue nggak punya pengalaman nih untuk klaim garansi di Isurix. Jadi misalkan ada penonton gue di sini yang udah pernah coba klaim garansi dari Isurix, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kembali ke dalam paket penjualannya, di sini kita mendapatkan converter power cable dari 6 pin ke 6+2 pin. Tapi gue pribadi kurang menyarankannya jika kalian ingin menggunakan kabel ini. Jadi kalau memang power supply kalian belum ada kabel 6+2 pin powernya, sebaiknya upgrade dulu power supply yang kalian punya supaya jauh lebih aman. Lalu yang terakhir yang akan kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah tentunya si GPU-nya sendiri. Nah, si RX 5500 XT ini dari segi penampilan sih bisa dibilang masih mirip-mirip ya dengan Isurix 580 kemarin. Ukurannya cukup kompak dengan 2 fan untuk sistem pendinginannya. Bodinya full plastik berwarna hitam dengan sedikit corak merah khas GPU dari AMD. Untuk build quality memang nggak berasa premium, tapi terlihat cukup rapi karena ada backplate yang menutupi bagian chipnya. Backplate-nya pun sudah diberikan kisi-kisi supaya airflow-nya tetap terjaga cuy. Overall untuk tampilan dan build quality-nya menurut gue udah cukup oke, sesuai dengan range harganya. Lalu untuk konektor power, seperti yang udah gue singgung tadi, GPU ini menggunakan satu buah 8 pin power untuk mensuplai daya listrik karena TDP-nya lumayan besar di 120 watt. Untuk bagian output pada GPU ini terdapat total 4 buah port yang terdiri dari 1 buah HDMI dan 3 buah display port. Lalu untuk dapur pacunya berbeda dengan Isurix RX 580 yang sebelumnya udah pernah kita review, yang ternyata punya sedikit perbedaan spek dengan RX 580 biasa. GPU ini memiliki spesifikasi yang plek-ketiplek sama dengan RX 5500 XT pada umumnya. Mulai dari GPU name, prosesor size, pixel rate, texture rate, clock speed, memory, sampai render configuration. Jadi bisa dipastikan ini adalah the real RX 5500 XT, nggak ada yang disunat sama sekali seperti RX 580 kemarin. Jadi sekarang kita move aja ke pengujian performance dari GPU ini. Untuk konfigurasi komponen-komponen yang digunakan sebenarnya masih sama ya seperti saat gue menguji RX 580 kemarin. Gue menggunakan CPU Intel i5 10400, motherboard B460 Phantom Gaming 4, RAM V-Color Prism Pro RGB 2x8GB, SSD Tim MP34 512GB, PSU dari Corsair CV550W dengan casing Aerocool Prism. Nah, tapi kalau kalian suka dengan konfigurasi komponen-komponennya, kalian bisa aja langsung cek di kolom deskripsi di bawah, di situ udah disertakan link pembeliannya. Oke, kita mulai pengujiannya menggunakan benchmark 3D Mark Time Spy.
Di sini RX 5500 XT mendapatkan GPU skor sebesar 4.677 poin, dan untuk CPU-nya mendapatkan skor 6.982 poin. Kalau mau dibandingkan sedikit dengan GTX 1650, GPU dari Isurix ini unggul hampir 1000 poin di atasnya. Dan untuk suhunya sendiri, RX 5500 XT dari Isurix ini ternyata cukup adem dengan suhu tertinggi di 67 derajat Celcius dengan catatan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, mendapatkan grafik skor di 13.755 poin dengan fisik skor di 17.376 poin. Untuk suhu GPU saat pengujian ini masih terpantau cukup adem di 65 derajat Celcius aja coy. Nah, sekarang kita lihat performance-nya saat gaming. Pada game Valorant menggunakan preset tertinggi dengan semua efek menyala di resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dihasilkan berada di 210 FPS dan akan drop ke 170 FPS saat bertemu musuh. Berikutnya untuk Game Pass 2021, kita jalankan pada preset high di resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dihasilkan berada di 165 FPS. Lalu untuk game Far Cry 6, kita jalankan benchmarknya menggunakan preset ultra di resolusi 1080p, average FPS yang dihasilkan berada di 58 FPS. Hal ini cukup menarik mengingat harga dari GPU ini nggak sampai 2 juta, tapi udah bisa memainkan game AAA terbaru seperti ini dengan preset ultra. Berikutnya kita coba jalankan benchmark pada game Horizon Zero Dawn. Menggunakan preset ultra quality di resolusi 1080p, hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 52 FPS dengan skor benchmark di 9.351 poin. Next ada Forza Horizon 5. Pertama kita coba jalankan benchmarknya menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p, dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 32 FPS. Kalau mau enak dan smooth jalanin game ini, presetnya diturunin aja ke preset high, karena hasilnya akan berjalan smooth dengan rata-rata FPS di 70 FPS. Lalu pada pengujian kali ini kita juga ada game Hogwarts Legacy yang terkenal cukup berat untuk dijalankan karena grafiknya yang cakep banget coy. Kita coba jalankan menggunakan preset high dengan menyalakan FSR 2.0 pada preset quality. Hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di angka 60-an FPS. Lalu gue coba iseng matiin fitur FSR-nya dan ternyata masih cukup playable cuy, dengan rata-rata FPS di angka 47-50 FPS. Untuk konsumsi daya listrik GPU-nya berkisar di antara 110-120 watt. Ya memang nggak bisa dibilang irit untuk performance yang diberikan, karena GPU ini menggunakan chipset yang udah agak lawas. Tapi kalau kita lihat dari value harga yang diberikan untuk performance yang kita dapatkan, GPU ini sih oke banget. Dan berikut ini gue kasih lihat ke kalian konsumsi daya listrik keseluruhan PC-nya sebagai gambaran kalau kalian ingin merakit PC seperti ini. Nah, itu dia tadi hasil pengujian performance dari GPU Isurix RX 5500 XT ini. Gimana performance-nya? Mantep kan? Di harganya yang cuma 1.899.000, kita udah bisa memainkan game-game AAA zaman sekarang dengan preset yang cukup tinggi dan FPS yang cukup smooth. Ya, walaupun mungkin beberapa dari kalian masih ada yang ragu dengan brand yang satu ini. Tapi di sini gue nggak akan bahas panjang lebar lagi mengenai brand Isurix-nya sendiri karena udah pernah gue bahas di review RX 580 kemarin. Tapi yang jelas terlepas dari barang ini refurbish atau enggak, dengan harga yang ditawarkan dan garansi yang diberikan, GPU dari Isurix ini menurut gue lebih menarik dan lebih terjamin ketimbang kita beli GPU second yang udah nggak ada garansinya. Ya, walaupun semua pilihan itu balik lagi ke kalian ya cuy. Kalian mau beli GPU second silakan, mau beli GPU seperti ini ya boleh juga. Kalian bisa pakai video ini untuk perbandingan harga dan value yang diberikannya aja. Oke, kayaknya segitu aja dulu video gua kali ini yang membahas Isurix RX 5500 XT. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gua Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.